Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Tertulis dalam kitab Yohanes 16 ayat 32. Kata kunci renungan pada malam ini adalah, tidak sendirian. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Yohanes 16 ayat 25 sampai dengan ayat 33. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Dan tidak aku katakan kepadamu, bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya, bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kata murid-muridnya, lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu, bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya, bahwa engkau datang dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Tertulis di dalam kitab Yohanes 16 ayat 25 sampai dengan ayat 33. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, mereka yang mengenal Yesus tidak pernah kesepian. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif, suratnya sangat singkat.
tetapi berbicara begitu banyak kepada saya. Saya adalah seorang cacat yang duduk di atas kursi roda." Demikian tulis wanita itu. "Saya sangat kesepian meskipun saya tahu bahwa saya tidak sendirian. Allah selalu menemani saya tidak memiliki banyak teman untuk diajak bicara." Kesepian telah dianggap sebagai kata yang paling menyedihkan dalam bahasa kita. Kesepian tidak memandang usia, ras, status ekonomi, atau kepandaian. Albert Einstein berkata, "Rasanya aneh menjadi orang yang sangat terkenal, tetapi sangat kesepian." Allah menciptakan kita untuk menikmati keintiman dan persahabatan dengan orang lain. Bahkan sebelum dosa memasuki dunia, Dia menyatakan bahwa tidak baik jika manusia hidup sendiri. Itulah sebabnya banyak orang sering merasakan batinnya begitu kosong. Yesus juga pernah merasa kesepian. Dia pasti merasakannya ketika para murid meninggalkannya. Namun, kehadiran Bapa jauh lebih dari cukup untuk mengobati rasa kesepiannya. Dia berkata, "Aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku." Keintiman dengan Tuhan dapat dirasakan oleh semua orang yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan dan firman-Nya. Kita dapat mengurangi perasaan kesepian dengan cara berhubungan dengan orang lain. Namun, ada yang jauh lebih penting, kita harus senantiasa berhubungan dengan Tuhan. Dia selalu menyertai kita, dan Dia ingin agar kita bersekutu dengannya sepanjang hari. Meminta di dalam nama Yesus, Yohanes 16 ayat 24 berkata demikian, "Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu." Nas hari ini terkesan bahwa Tuhan Yesus hendak menyenangkan hati kita dengan permintaan yang pasti akan dikabulkan. Dengan meminta di dalam nama Yesus, maka semuanya akan terjadi dan nyata di depan mata kita. Seolah-olah doa itu seperti, "Bim salah bim ada kadabra." Kalau salah memahami teks ini, maka seseorang mulai akan menyusun daftar permintaan dan mengajukannya kepada Tuhan. Seakan-akan seseorang berhak memiliki keinginan sendiri tanpa memikirkan apakah Tuhan juga menginginkannya. Jika orang percaya merasa bahwa keinginannya berhak dituruti tanpa perlu peka apakah permintaan tersebut Tuhan juga menginginkannya, berarti ia sudah tidak lagi menempatkan diri sebagai pelayan bagi Tuhan Yesus. Ini berarti Tuhan sebagai pelayan dan Ia adalah sebagai Tuhan yang berhak didengar dan dituruti. Orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus tidak boleh merasa berhak memiliki hidupnya sendiri. Kita harus melihat teks Yohanes 16 ayat 24 dalam keterkaitannya dengan teks lain sebelum dan sesudahnya. Kita tidak boleh memahami ayat ini lepas dari konteksnya. Orang-orang yang diberi kewenangan meminta apapun demi nama Tuhan Yesus adalah orang-orang yang mengasihi Dia. Tentu saja mereka adalah orang-orang yang rela melakukan segala perintah dan kehendak Tuhan Yesus dengan rela berkorban segala sesuatu. Murid-murid Tuhan Yesus tanpa takut menantang maut demi cinta mereka kepada Tuhan Yesus. Kepada orang-orang ini Tuhan Yesus bisa mempercayakan namanya. Tujuan nas ini adalah bagi orang yang telah menundukkan hidupnya kepada Tuhan. Mereka merelakan keinginannya dikontrol oleh Tuhan, artinya permintaan mereka selalu diselaraskan dengan kehendak, kepentingan Tuhan di dalamnya dan tetap seirama dengan tujuan dan rencana Tuhan.
Dengan demikian orang percaya tetap boleh memiliki keinginan, namun keinginan yang searah dengan kehendak Tuhan dan semua adalah untuk kepentingannya. Inilah orang-orang yang setiap langkahnya bisa dinikmati Tuhan dan membuat Tuhan Yesus bersuka cita atasnya. Dengan demikian sukacita hidup orang percaya yang benar adalah sukacita karena bisa menyukakan hati Tuhan Yesus. Nas hari ini hendak mengajar kita tentang berdoa dalam nama Yesus. Berdoa dalam nama Yesus bukanlah sebuah rumusan ajaib. Berdoa dalam nama Yesus bukanlah seperti seseorang yang mendekati pintu rumah terkunci rapat-rapat, lalu dia berseru dengan suara keras, "Simsalabim, terbukalah hai pintu." Berdoa dalam nama Yesus adalah berdoa dengan cara yang sama seperti Yesus sendiri melakukannya. Berdoa dengan iman yang sama, kasih yang sama kepada Bapa Surgawi, dan semangat yang sama dengan semangat Yesus sendiri. Berdoa dalam nama Yesus berarti kita terbenam dalam kehidupan Yesus sendiri. Doa sedemikian mencerminkan hasrat kita untuk ambil bagian dalam persatuan antara Yesus dan Bapanya di surga. Dengan demikian kita memiliki rasa percaya yang mutlak bahwa Bapa Surgawi mendengar dan akan menjawab doa-doa kita bahkan apabila kita tidak melihat hasilnya secara langsung. Berdoa dalam nama Yesus menyangkut sebuah komitmen untuk mencontoh kehidupan Yesus, yang menghasrati ketaatan kepada Bapa Surgawi dalam segala hal, seperti halnya Yesus. Hal itu berarti menghaturkan permohonan kepada Roh Kudus untuk menolong kita, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, sehingga dengan demikian wujud-wujud doa kita kepada Bapa Surgawi menyerupai intensi-intensi yang dipersembahkan Yesus ketika Dia masih hidup di dunia ini, dan sekarang tetap dilakukannya di dalam surga. Hendaknya permintaan kita kepada Tuhan Yesus hari-hari ini adalah permintaan yang di dalamnya membuat sukacita Tuhan Yesus menjadi penuh, di mana permintaan kita adalah demi untuk kepentingan Tuhan dan kerajaan-Nya, mengubahkan kita menjadi manusia roh yang setiap hari selalu berjalan di dalam pimpinan Tuhan, taat melakukan kehendak-Nya dan dimampukan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Karena itu, meminta segala sesuatu di dalam nama Yesus memaksa kita menselaraskan permintaan kita dengan kehendak Tuhan. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan,
oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.